Generasi Gen Z pasti nggak tahu nih kalau lagu Malaysia itu sempat merajai musik di Indonesia. Nah, yang tahu fenomena itu adalah generasi 90-an. Yang dimana saat itu tuh musik-musik Malaysia itu gampang banget tempel di hati dan di telinga masyarakat Indonesia. So, mari kita bahas dan kembali ke era di mana musik-musik Malaysia berjaya di Indonesia. Let's talk about. Fenomena ini dimulai dari Sheila Majid. Jadi di akhir 80-an dan di awal 90-an, itu Sheila Majid bisa dibilang menjadi salah satu musisi Malaysia yang menjadi pintu masuk pertama musik-musik Malaysia ke Indonesia. Sheila Majid berhasil bikin lagu-lagu kayak Antara Anyer dan Jakarta, itu disukai sama masyarakat Indonesia. Antara Anyer dan Jakarta, kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta, kisah cinta. Ngegas nggak pakai rem. Ini kacau sih, musik-musik Malaysia ini seakan-akan kayak ingin menguasai industri musik di Indonesia di pertengahan 90-an. Nah, di pertengahan 90-an ini musik dengan genre slow rock, ya khususnya lagu-lagu Malaysia ya, ini tuh booming banget. Ini terlalu pecah sih. Jadi kayak dari band Iklim dengan lagu Suci Dalam Debu hingga Eksis dengan Mencari Alasan, lagu-lagu ini tuh bisa nyelip banget di hati remaja sampai orang tua. Siapa di sini yang masih dengerin lagu dengan genre slow rocknya Malaysia? Pasti muncul pertanyaan di kepala kalian. Kenapa lagu-lagu Malaysia yang gue sebutin tadi itu bisa booming di era 90-an? Jawabannya simple, persamaan kultur kan, karena bisa dibilang kita adalah negara tetangga yang emang mungkin satu rumpun. Jadi secara bahasa rada mirip, terus juga relatable dengan kehidupan sehari-harinya ya. Dan lagi melodinya itu loh, aduh, kalian kalau denger ulang atau nggak kalian dengerin deh sekarang, itu pasti bikin baper. Dan lagi-lagi fakta untuk kalian, lagu Mencari Alasan dari Eksis itu ternyata punya dua versi lirik. Coba dengerin deh. Yang pertama versi lirik dari Malaysia dan satunya adalah dari Indonesia. Berpaling muka, ada saja yang tidak kenal. Berpaling muka, bila saling bertatap mata. So, kenapa sih bikin dua versi bukannya bahasanya mirip? Ya menurut gua ini diubah karena menyesuaikan telinga dari masyarakat Indo. Jadi mungkin biar lebih cocok lah gitu. Back to 90-an, muncul pertanyaan pasti, bagaimana caranya musik Malaysia ini bisa terdistribusi dengan baik? Padahal di era itu belum ada digital platform music kayak Spotify, Joox, SoundCloud dan lainnya. Ya udah pasti karena di era 90-an musik-musik Malaysia ini itu hampir setiap hari di setel di televisi nasional, terus juga di play di radio, kaset tape, dan lagi nih di acara musik kayak Selecta Pop itu sering banget muterin lagu dari Malaysia. Bahkan ya banyak kaset bajakan lagu Malaysia laris di pasaran. Gila, fenomena apa ini? Sampai sekarang, musik-musik Malaysia dari era 90-an itu tuh masih banyak di-play di karaoke-karaoke tahu. Jadi kalau kalian lagi nyanyi sama teman-teman kalian, pasti nggak sengaja aja. Satu momen atau dua momen kalian pasti nyanyiin lagu musik dari Malaysia yang di era 90-an. Itu lagunya kayak Gerimis Mengundang, terus juga ada Buih Jadi Permadani. Itu tuh dua lagu yang sering banget dinyanyiin, terutama oleh generasi yang tumbuh besar di era itu ya. Gimana? Cukup nostalgia kan? Tapi kalian tahu nggak, kalau musik Malaysia ini nggak semua orang suka. Ada yang bilang musik Malaysia ini pasaran lah, kurang kreatif lah dibanding musisi-musisi lokal Indo. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau musik Malaysia ini juga secara melodi terus lirik itu gampang atau mudah diingat. Jadi ya tetap ada lah fans-fansnya yang emang sampai sekarang tuh masih dengerin lagu-lagu Malaysia era 90-an. Masuk ke era 2000-an, ternyata pengaruh lagu Malaysia itu besar banget. Beberapa musisi Indonesia bahkan terinspirasi gaya mereka, baik dari lirik maupun aransemen musik. Jadi genre slow rock Melayu jadi blueprint untuk musik pop kita itu di era 2000-an. Siapa di sini yang tahu lagu Suci Dalam Debu? Dan menurut kalian kenapa lagu Suci Dalam Debu itu masih sering banget didengerin di era sekarang? Secara itu liriknya Malaysia loh. Dan lagi-lagi jawabannya adalah karena relatable. Mulai dari musiknya, liriknya, itu tuh emang dekat banget sama habit masyarakat Indonesia.
Dan hingga sekarang, lagu-lagu Malaysia yang di era 90-an ini masih hidup, entah buat karaokean, buat nostalgia, atau bahkan jadi trending lagi di TikTok. So, mana nih lagu Malaysia favorit kalian? Komen di bawah ya. Bye.